terlalu advance atau tahap udah terlalu terlambat karena racun ureum itu bisa masuk ke dalam otak, ya, itu bisa mengakibatkan kejang-kejang dan kematian. Oh, sampai separah itu kah ya dok ya? Iya. Untuk gagal ginjal itu sendiri. Iya. Halo temanku sehat, welcome back to channel YouTube Temanku Sehat bersama saya Maria dan Dr. Anissa SPPD. Kali ini kita mau membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan ginjal. Stay tune di sini ya. Tetap dukung kita dengan cara share, like, and subscribe channel YouTube Temanku Sehat. Halo Dr. Anissa. Halo Mbak Maria. Dokter, pada episode kali ini kita mau membahas tentang menjaga kesehatan ginjal, terutama menjaganya dari penyakit yang namanya gagal ginjal, dok. Sebenarnya gagal ginjal itu apa sih, dok? Iya, ginjal merupakan salah satu organ tubuh kita yang berfungsi untuk membuang waste atau sampah ya dari tubuh kita, sisa metabolik. Misalnya kita makan atau kita minum ya. Nah, selain hati yang memetabolisme dan membuang atau memetabolisme dari produk-produk ini, ginjal juga ya. Ginjal akan membuangnya melalui urin atau air seni. Oh, baik. Kalau kita mengalami gagal ginjal yang terdiri dari 5 stadium ya, itu dari mulai awal 1 sampai 5. Kelima itu biasanya sudah harus cuci darah, Mbak Maria. Nah, itu kemampuan ginjal untuk memfilter maupun untuk menyaring dan untuk mengekskresikan sampah-sampah tubuh itu berkurang hingga tidak bisa sama sekali, sehingga produk sampah atau waste metabolik ini yang kita hasilkan setiap hari atau bahkan setiap jam ini tetap menumpuk di dalam tubuh atau darah kita. Dan ini tentu saja berbahaya karena racun tubuh yang kita sebut sebagai urea atau ureum ini ya, ini bisa masuk juga ke dalam otak ya, mempengaruhi kesadaran ya, dan bisa juga untuk seluruh tubuh, sel-sel tubuh dan organ tubuh lainnya juga sampah atau ureum atau urea ini berbahaya. Oh, jadi kalau misalnya sudah rusak, ginjalnya nggak bisa saring racun-racun lagi ya, dok? Iya, jadi tetap stay atau bertahan di dalam sirkulasi darah. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kalau begitu, dok, penyebab dari gagal ginjal ini sendiri sebenarnya apa sih, dok? Iya, sesungguhnya banyak sekali penyebab gagal ginjal. Yang utama misalnya adalah penyakit-penyakit seperti diabetes, darah tinggi, kemudian bisa adanya juga batu ginjal, infeksi, autoimun seperti penyakit lupus ya, maupun penyakit-penyakit seperti polikistik ya. Penyakit polikistik yang merupakan faktor genetik juga atau keturunan itu bisa, Mbak Maria. Oh, kayak gitu ya, dok ya. Tadi dokter jelasin juga tentang diabetes sama darah tinggi ya, dok ya. Iya. Itu kan sebenarnya adalah penyakit-penyakit dengan orang yang terkena penyakit itu harus minum obat secara terus-menerus kan, dok? Ya, memang paling banyak yang menyebabkan pasien jatuh ke dalam gagal ginjal stadium 5 ataupun menjalani hemodialisis atau cuci darah adalah penyakit diabetes dan darah tinggi ini. Iya, tapi kan banyak nih orang-orang pada berpikiran, aduh saya minum obat terus setiap hari, apalagi kan orang diabetes sama orang yang terkena darah tinggi harus minum obat setiap hari kan, dok ya. Padahal mereka berpikiran, aduh nanti ginjal saya rusak kalau saya minum obat terus setiap hari gitu. Itu sebenarnya mitos atau fakta sih, dok? Iya, ya itu adalah mitos karena dikatakan misalnya dia mengalami darah tinggi, kan kita katakan memang kalau darah tinggi itu tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol, sehingga harus hampir minum obat setiap bisa dibilang seumur hidup. Nah, itu langsung takutnya mikirnya kalau diminum obat seumur hidup malah kena ginjal. Sebenarnya itu salah, Mbak Maria, karena
justru kalau dia tidak mengobati penyakit darah tingginya dan tidak minum obat darah tinggi tersebut, maka tekanan darahnya yang tinggi akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah ginjal, justru jatuh ke dalam gagal ginjal. Tapi kalau dia minum obatnya yang setiap hari itu, malah tekanan darahnya terkontrol sehingga resiko untuk jatuh ke gagal ginjal malah menurun. Jadi justru untuk melindungi fungsi ginjal untuk tetap lebih baik, malah kita harus minum obat setiap hari secara teratur jika memang sesuai rekomendasi dokter. Karena kita ketahui seperti topik-topik kita yang kemarin, kalau bisa terkontrol dengan pengaturan diet, garam, dan olahraga, mungkin bisa saja darah tinggi itu terkontrol tanpa obat, tapi dengan diet, exercise, dan olahraga dan pengaturan pembatasan natrium ya atau garam. Tapi kalau memang tidak bisa, barulah memang dengan harus minum obat seumur hidup. Baik. Kalau itu kan tadi dari penyakit-penyakit penyerta, Dok. Sebenarnya dari hal-hal lain, Dok, ada nggak sih, Dok, hal lain yang bisa menyebabkan gagal ginjal? Ya, tadi sudah dikatakan misalnya ada batu. Ya, jadi kalau ada pasien yang terdiagnosis mengalami batu pada salah satu atau kedua ginjalnya, segera ditangani. Ya, jangan menunda-nunda pengobatan ke dokter. Ya, misalnya dengan operasi atau dengan SWL ya, atau katanya di bahasa awamnya ditembak lah ya, laser. Nah, itu karena kalau batu itu tidak ditangani segera bisa mengakibatkan pada akhirnya jatuh ke gagal ginjal. Dan ini banyak pasien yang tidak tahu. Jadi ya walaupun itu tergantung letak batunya menyumbat pada saluran ginjalnya atau memang batunya pada posisi yang tidak berbahaya bisa juga. Nanti mungkin bisa dikasih gambarnya kali ya, Dok, ya, untuk penyumbatannya di mana? Iya. Yang kalau menyumbat kita sebut sebagai hidronefrosis. Itu adalah pembengkakan ginjal atau saluran dari itunya ya, dari kaliks ginjalnya ya, tergantung posisi batunya di mana. Seperti itu. Selain dari batu ginjal, Dok, ada lagi nggak, Dok, ya kira-kira, Dok? Ya, memang ada pada beberapa kasus itu suatu kelainan anatomis. Itu biasanya kalau dari kecil ada kelainan anatomis di mana terjadi reflux ya. Jadi aliran urinnya malah naik tidak turun ya. Nah, itu bisa ada ya, juga Dok, yang kayak mengakibatkan gagal ginjal. Tapi itu tidak itu dari kecil biasanya, Mbak Maria. Tapi kalau yang usia muda bisa juga itu suatu autoimun atau penyakit lupus. Ya, penyakit autoimun juga bisa menyebabkan kejadian gagal ginjal juga. Nah, terus ada juga, Dok, kayaknya sih beberapa teman-teman di sini atau temanku sehat, ada juga yang nggak suka minum air putih, Dok. Itu bisa pengaruh nggak sih, Dok? Bisa, karena kita harus meminum air putih yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal kita ya, minimal 2-2,5 liter. Kalau banyak beraktivitas, banyak mengeluarkan keringat atau pada udara yang kering misalnya di AC ya, itu bisa ditambahkan lagi. Ya kan ada yang namanya insensible water loss ya. Ya, itu melalui kulit atau pernafasan kita itu juga ada kebutuhan cairan yang beda yang mungkin harus ditambah lagi dari 2,5 liter. Itu air putih ya, Dok, ya? Atlet mungkin 3 liter ya. Air putih itu ya, Dok, ya? Bukan air dengan campuran lain-lainnya. Kalau minum teh atau kopi itu tidak dihitung. Itu nggak dihitung. Ya. Pure air putih. Ya, karena sama aja kalau gimana misalnya Mbak Maria lagi mencuci baju nih. Iya. Ya, perlu air banyak nggak kalau bajunya kotor? Perlu. Nah, kalau airnya kurang otomatis juga bajunya masih kotor. Itu bisa ya, salah satu analogi yang bisa juga itu adalah untuk kita meng-clearance atau membersihkan sisa-sisa sampah kita dari sirkulasi untuk mengeluarkan ke urin, kita membutuhkan minimal jumlah air 2-2,5 atau 3 liter. Berarti kalau ditambahin misalnya ditambah sirup, tambah teh gitu, nambahin kotor ya, Dok, ya? Kalau minuman kita kurang, maka kerja ginjal akan menjadi lebih berat. Sehingga kalau sering kurang dari 2 liter maka atau kurang 1,5 liter ya, pada orang tua mungkin 1,5 liter cukup ya. Nah, itu kerja ginjal menjadi lebih berat untuk menyaring sampah tersebut untuk mengeluarkannya.
Seperti itu. Jadi jangan kurang minum. Oke. Aku minumnya banyak kok. Makanya minumnya yang banyak. Ya. Itu kan tadi penyebabnya, Dok. Penyebab untuk gagal ginjal. Sekarang kalau misalnya temanku sehat mau tahu nggak sih gimana caranya kita mendeteksi diri kita sedini mungkin gitu, Dok. Kita kena penyakit itu atau enggak gitu, Dok. Ada nggak sih, Dok, gejala-gejalanya? Ya, terutama yang harus diperhatikan untuk terkena sakit ginjal atau gagal ginjal ini adalah pada pasien-pasien yang sudah terkena diabetes atau darah tinggi, karena mereka adalah nomor satu beresiko ya. Ya. Nomor satu beresiko itu. Iya, jadi kalau punya sakit gula, kemudian gulanya sering di atas 200, kontrolnya tidak baik, ya kurang rutin kepada dokter, kemudian melihat air seninya menjadi sedikit atau menjadi berbusa, ya harus berhati-hati. Kemudian misalnya mukanya atau matanya menjadi bengkak. Ada juga ya, Dok? Sering mual muntah, lemas, berat badan turun, ya, atau ada pembengkakan di tempat lain, kulit kering dan gatal, ya. Itu juga harus hati-hati, bisa merupakan suatu gejala gagal ginjal. Banyak sekali pasien-pasien datang biasanya bukan yang karena darah tinggi atau diabetes ya, karena ini kan pasti dokternya sudah wanti-wanti untuk menjaga mereka udah lebih hati-hati lah ya ginjalnya. Tapi untuk yang disebabkan oleh autoimun atau karena sistem imun yang biasanya terjadi gagal ginjalnya pada usia muda, itu datang tanpa ada keluhan apapun. Misalnya tahu-tahu datang cuma gatal-gatal aja, lemes aja, pas diperiksa fungsi ginjalnya ternyata sudah stadium 5 yang sudah harus cuci darah dan nggak bisa diapa-apain lagi. Kayak gitu ya, Dok ya. Tapi ya. Itu ada ya, Dok ya, yang seperti itu ya, Dok? Banyak ya. Ya. Terus kalau pada tahap terlalu advance atau tahap udah terlalu terlambat, karena racun ureum itu bisa masuk ke dalam otak, ya, itu bisa mengakibatkan kejang-kejang dan kematian. Sampai separah itu kah ya, Dok ya? Ya. Untuk gagal ginjal itu sendiri. Ya. Nah, Dok, tadi kan kita udah ngebahas tuh, Dok, mengenai penyebab gagal ginjal itu, terus gejala-gejalanya gagal ginjal itu gimana, kan udah dokter jelasin tuh tadi. Nah, sekarang gimana sih, Dok? Ada nggak sih tips-tips dari dokter supaya kita bisa mencegah gagal ginjal itu? Ya, terutama bagi penderita diabetes dan darah tinggi, ya, walaupun mereka, jadi ini karakteristik masyarakat kita nih, Mbak Maria. Mereka sudah berobat sekali, tapi mereka nggak continue, atau mereka selanjutnya suka beli obat di luar dan mereka nggak tahu yang namanya target dari terapi. Jadi bisa aja kita udah ketemu sama dokter, bisa aja kita udah minum obatnya, tapi selama target terapi kita belum tercapai, itu sama aja kata menurut literatur itu kayak buang ke laut gitu, buang garam ke laut. Buang garam ke laut, sia-sia lah gitu. Ya, jadi ini sangat penting untuk ditekankan kepada masyarakat kita. Udah nih udah ke dokternya lama, kan? Begitu ketemu dokter didiagnosis nggak continue, ya. Habis didiagnosis ya mungkin merasa pintar atau bagaimana, atau mungkin takut kali, Dok, atau mungkin takut dengan nggak mau diagnosa gitu. Iya. Terus nggak mau dibatasi. Iya. Ya, sebenarnya kalau saya selalu mengajarkan ke pasien saya untuk tahu konsepnya. Memang setelah itu bisa komunikasi, ya sekarang sudah ada media bisa banyak lah ya, WhatsApp dan sebagainya, ya. Tapi tidak boleh sama sekali lose contact dari atau tidak tahu target terapinya. Misalnya pasien penderita diabetes selama gula darahnya setelah makan masih di atas 200 atau di atas 180, itu resiko untuk terkena gagal ginjalnya masih tinggi. Jadi targetnya adalah harus di bawah 200. Di bawah 200. Itu setelah makan atau sewaktu. Tapi kalau pagi atau gula darah puasa, hitungannya kan kalau pagi sebelum breakfast, sebelum sarapan kan semalaman nggak makan tuh, 10 sampai 12 jam. Nah, itu adalah di bawah, kalau bisa 100 atau 110, jadi di bawah 120. Ya.
selama masih di atas 120 itu juga resiko untuk ginjalnya masih bisa gagal ginjal. Jadi target terapi itu selalu komunikasikan dengan dokter Anda. Kalau memang mau beli obat di luar atau dengan ganti dokter atau sebagainya, dikomunikasikan target ini harus tercapai dulu. Jangan terlalu lama, ya apalagi kalau sudah lama menderita diabetesnya. Karena semakin lama ya, misalnya lebih dari 5 tahun, resiko untuk gagal ginjalnya juga semakin tinggi. Oke, iya. Itu satu contoh. Itu baru diabetes doang, belum yang lain-lain ya, nih. Itu baru gulanya aja. Karena penyakit diabetes atau dan penyakit ginjal, darah tinggi, kolesterol ini tidak bisa dipisah-pisah. Karena merupakan suatu kesatuan yang disebut sebagai sindrom metabolik. Jadi kita juga harus jagain untuk tekanan darahnya, profil lipidnya atau lemaknya, dan tekanan darahnya. Misalnya ya, selama LDL masih di atas, kalau diabetes malah harus di bawah 100 atau di bawah 70. Selama masih di atas 150, maka resiko untuk aterosklerosis di pembuluh darah ginjal juga masih bisa. Ya, jadi masih bisa terjadi untuk gagal ginjal juga. Ya. Wah, dan itu untuk biasanya setelah pasien diabetes lama, dia juga akan menderita darah tinggi, atau sedari awal juga dia sudah mengalami diabetes dan darah tinggi. Untuk darah tinggi juga ada targetnya, ya. Ada 100 di bawah 130/70, ya, atau ada yang menggunakan angka 140 di bawah 140/90, ya. Tapi biasanya semakin baik adalah 130/80. Kalau masih di atas itu juga resiko untuk perusakan pembuluh darah di ginjal yang halus-halus dan tipis-tipis, ya, itu juga akan mudah rusak sehingga terjadi gagal ginjal yang lebih sering. Jadi udah minum obat, udah ke dokter, tapi kalau tensinya masih tinggi, udah minum obat tapi masih stres gitu. Tensinya masih tinggi, ya itu sama aja, Mbak Maria. Jadi target-target ini paling penting juga untuk ditangani supaya tidak jatuh ke gagal ginjal. Belum sampai cuci darah ya? Gagal ginjal tuh ya kalau udah stadium 5 ya bisa cuci darah. Oke. Nah, Dok, selain itu ada lagi nggak sih, Dok, yang harus dihindari untuk menjaga kesehatan ginjal? Ya, yang sangat penting juga ya, kalau untuk autoimun agak sulit ya, karena dia belum jelas faktornya apa. Ya, salah satu yang direkomendasikan memang menjaga gaya hidup yang natural, yang alami. Jadi jangan banyak pakai chemical, baik itu kosmetik, baik itu makanan, minuman. Itu salah satu teori untuk mencegah penyakit autoimun yang salah satunya bisa bikin gagal ginjal. Nah, tapi faktor lainnya juga ya terkait dengan ini juga, yaitu pola makan kita. Jadi hindari makan makanan yang mengandung bahan pengawet, seperti topik kita kemarin, minuman yang banyak mengandung kimia yang berbahaya. Kita sempat bahas itu ya, Dok, ya, minuman berenergi. Iya. Minuman kesehatan. Karena banyak mengandung salah satu misalnya fosfor yang kalau berlebihan tidak baik buat ginjal, terus pewarna misalnya, ya, zat kimia lain, ya. Nah, itu ya melalui mekanisme itu maupun mekanisme itu mengakibatkan minuman tersebut kemarin kan mengakibatkan terjadinya misalnya darah tinggi dan diabetes juga, karena kalorinya tinggi, akhirnya jatuhnya ke kesehatan ginjal juga. Tapi minuman itu tersebut pun mengandung banyak pengawet, fosfor, dan zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan ginjal. Kemudian obat-obatan, Mbak Maria. Banyak sekali masyarakat kita yang sering mengkonsumsi obat sakit kepala atau obat rematik katanya. Iya, benar. Ya, obat itu merupakan golongan OAINs atau NSAID, ya, obat antiinflamasi non steroid yang sangat berbahaya untuk ginjal kalau dikonsumsi rutin setiap hari dalam jangka waktu yang cukup lama. Bisa jatuh ke dalam gagal ginjal atau cuci darah juga bisa, atau hemodialisis, ya. Seperti itu ya, Dok, ya. Iya, jadi ya, itulah obat yang dikatakan orang sebagai kalau banyak minum obat kena ke ginjal. Itu adalah obat yang mengakibatkan hal demikian adalah obat sakit kepala, obat anti nyeri, ya, yang obat rematik. Obat rematik itu
bukan obat darah tinggi, karena obat darah tinggi tidak akan mengakibatkan gagal ginjal. Iya. Apalagi kan itu sudah di bawah pengawasan dokter juga. Oh iya, justru itu malah menghambat Justru ininya mencegah ya, jatuhnya ke dalam kerusakan ginjal. Oh oke. Yang tadi kita bahas. Tapi kalau obat yang inilah, obat-obat bebas yang dibeli, obat anti nyeri ini yang memang bisa menyebabkan gangguan ginjal atau penyakit ginjal kronik. Oh itu seperti yang udah pernah kita bahas sebelumnya ya dok ya, tentang berbahayanya minum obat sembarangan, berbahayanya minuman kesehatan. Justru itu ya dok ya, mengandung pengawet dan minuman kimia kesehatan yang berbahaya. Ya. Justru itu lah yang bikin malah sakit gagal iya. ginjal, bukan karena diabetesnya tadi ya dok ya. Iya. Oke. Selain yang tadi dibahas dok, ada lagi nggak sih dok untuk menjaga supaya kita nggak sampai di gagal ginjal itu dok? Iya, sebenarnya banyak faktor Mbak Maria. Ini ada satu kasus ya, kisah nyata. Oke. Jadi seorang pria itu obesitas, ya. Untung nggak wanita. Obesitasnya ekstrem ya, obesitas grade 3, 130 atau 140 kilo. Nah, jadi di sini ada beberapa aspek. Orang dengan obesitas, fungsi ginjalnya tentu terganggu. Karena dia juga mengalami banyak sindrom metabolik yang lain ya. Dengan adanya dia obesitas, tentu dia sudah ada resistensi insulin, obesitasnya juga grade 3 ya. Kemudian juga otomatis resiko darah tingginya meningkat ya, sehingga kesehatan ginjalnya pasti lebih buruk daripada orang yang tidak obesitas. Itu satu aspek. Kemudian dia punya pacar Mbak Maria. Oke, terus? Iya, ini anak masih 19 tahun. Ih, muda banget. Iya. Pacarnya minta dia untuk diet. Oke, dan dia ternyata entah bagaimana ceritanya membeli obat diet yang diklaim obat diet atau jamu-jamuan, nggak tahu itu dapatnya dari mana, untuk pelangsing. Pokoknya jamu pelangsing. Serem juga. Terus? Diminum secara 6 bulan, ya. Dalam 6 bulan tahu-tahu datang ke dokter dengan keluhan gatal-gatal, lemas ya. Pas langsung diperiksa sudah tidak ada 1, 2, 3, 4, langsung jatuh ke gagal ginjal stadium 5 yang harus langsung hemodialisis atau cuci darah. Di sini aspek kedua adalah satu, dia obesitas, memang kesehatan ginjalnya sudah tidak baik. Kedua ada faktor eksternal, obat-obatan yang kita nggak tahu isinya apa ya, nggak ada terdaftar juga ya. Coba-coba obat pelangsing ini yang ternyata banyak diklaim obat pelangsing itu memiliki efek yang buruk ke ginjal. Nah, walaupun kita nggak tahu ini murni dari efek obat pelangsingnya atau memang dia dari obesitasnya. Iya. Kemudian setelah dia sedih kan, ya, akhirnya harus langsung dicuci darah ya. Akhirnya kita stop obatnya walaupun sudah terlambat ya. Nah, inilah faktor-faktor yang harus kita perhatikan ya pada yang terjadi di masyarakat ya. Untuk kenapa dia obesitas juga itu, kalau makan katanya dia suka makan Indomie sehari bisa 5. Banyak juga. Nggak boleh ya. Sensor. Mie instan sehari bisa 5. Nah, itu kan kita bahas itu merupakan adalah karbohidrat yang sebelumnya di diabetes nih, karbohidrat yang simple. Ya, karena dia sudah diproses sangat cepat meningkatkan kadar gula darah ya, dan sehingga mudah untuk terjadi obesitas. Setelah obesitas tensinya naik, ada kolesterol ya, fungsi ginjal juga terganggu. Terus dia minum lagi, kita nggak tahu selama 6 bulan setiap hari suatu jamu pelangsing yang akhirnya memang berakibat cuci darah seumur hidupnya. Udah gitu diputusin pacarnya lagi. Sedih banget kalau itu udah. mestinya jangan sampai diputusin. Iya, gimana sih orang pacarnya yang nyuruh minum obat? Kesel saya jadi. Ini kisah nyata yang menyedihkan ya. Sedih banget. Iya. Nah, kalau itu kan tadi obesitas
dia Jadi dari jangan gemuk-gemuk. iya Jadi dok, dari siap, pola dok. makan. Iya dok, Pola siap. makan, ya jangan banyak makan yang sudah diproses, tapi banyaklah makanan yang natural atau kita buat sendiri, homemade. Ya. Oke, homemade lebih baik. Iya. Kalau itu kan tadi dokter udah ngebahas yang obesitas, minum obat perangsing, menyebabkan gagal ginjal. Nah kalau misalnya nih dok, kita berbicara orang-orang yang sehat, yang terkena gagal ginjal, orang-orang yang suka fitness, orang-orang yang minum suplemen fitness itu dok, itu kan kadang-kadang tertera kandungan proteinnya Terlalu sekian. tinggi. Iya. Salah satu faktor juga Mbak Maria, tidak boleh mengkonsumsi berlebihan protein terlalu berlebihan. Kadar protein berapa sih dok maksimal? Ya, orang normal 1 sampai 1,5 gram ya per kilogram berat badan per hari. 1 sampai 1,5. Iya, 1,5 lah. Jika biasanya untuk para bodybuilder ini kan dia ingin Menambah massa terbentuk, otot, sehingga dia mengkonsumsi protein yang gila-gilaan, yang mungkin 2 sampai 3 gram per hari, dan ini merupakan beban buat ginjal. Oh, protein terlalu tinggi juga beban ya dok ya buat Iya, ginjal? sehingga beresiko untuk terjadinya gagal ginjal, walaupun tidak pada semuanya. Ya, karena kan tentu saja setiap orang memiliki kerentanan genetik yang berbeda, pola makan lainnya berbeda, bawaan penyakit dari orang tuanya juga berbeda, ya. Tapi secara umum bahwa intake protein berlebih atau asupan protein berlebih lebih dari 2 gram per kilogram berat badan per hari itu berbahaya untuk ginjal. Jadi memang nggak direkomendasikan Mbak Maria untuk ya Pokoknya sedikit aja lah otot. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu gemuk, tapi ototnya juga lebih baik ototnya dibangun pelan-pelan kali ya dok ya. Iya. Latihan bertahun-tahun. Jangan berlebihan proteinnya. Proteinnya jangan. Nah untuk itu dok, kita ada nggak sih dok, bukan kita sih, maksudnya temanku sehat juga pasti kan pengen tahu dok, apa sih pola makan yang baik supaya kita nggak jatuh ke dalam gagal ginjal itu dok? Ya seperti tadi ya, karbohidrat sebenarnya secara umum hampir sama ya, menjaga kesehatan pola makan, karbohidratnya kita harus pilih yang kompleks ya. Jadi apa aja Mbak yang kompleks? Yang kompleks itu tadi multigrain. Iya, bisa dari sereal atau nasi atau gandum atau jagung bisa ya. Kemudian umbi-umbian atau sumber karbohidratnya didapatkan dari sayuran yang starch tadi ya, ubi, singkong ya, jagung itu ya bisa, tapi jangan dari yang simple tadi gula, ya, atau dari kue coklat atau dari gula simple yang akhirnya mengakibatkan obesitas ya, dan bisa jatuh ke akhir-akhirnya kalau hipertensi jadi diabetes atau darah tinggi, akibatnya juga jadi gagal ginjal. Ya, kemudian rajin berolahraga ya. Iya, harus berolahraga teratur ya, 3 sampai 4 kali per minggu, 30 sampai 45 menit. Ya, sehingga tidak obesitas, sehingga kesehatan ginjalnya juga baik. Oke, seperti itu. Ya itu kan, itu kalau tadi pola hidup berarti ya dok ya, kalau olahraga. Untuk makanannya berarti pakai yang tadi ya dok ya, karbohidratnya yang kompleks. Proteinnya jangan berlebih ya. Kemudian ya lemaknya lemak yang bukan trans. Ya, bukan dari minyak yang sudah di hydrogenated. Siap ya. dok. Dan jangan minum obat sembarangan. Iya, itu dia. Atau makan makanan atau minuman yang sudah diproses dan mengandung pengawet kimia atau pewarna kimia. Atau perasa kimia. Sekarang banyak perasa kimia, banyak banget. Itu teh itu kan? Banyak lah sekarang itu produk-produk. Iya. Itu kan perasa semua itu. Iya, itu perasa, ada perasa vanila, ada perasa strawberry, bukan strawberry tapi flavor. Jadi rasa itu dari sirup itu gula, dan itu sangat tidak baik ya dok ya. Sangat beresiko mengakibatkan obesitas dan sindrom metabolik yang akhirnya jatuh untuk kesehatan ginjal yang kurang baik juga. Kebanyakan sih kalau sekarang wanita-wanita sih dok, pengen kurus, pengen langsing minum obat diet. Malah itu tadi kan kita udah dengar ya temanku sehat, itu bahaya.
Ya, ini harus diteliti lagi sebenarnya kenapa banyak indikasi obat pelangsing itu mengakibatkan gangguan kesehatan ginjal. Salah satu mekanisme yang dikemukakan adalah hipotesisnya karena dia mengurangi kadar air. Jadi sebenarnya bukannya bikin jadi kurus, tapi kadar airnya yang dibuang jadi bersifat seperti diuretik. Diuretik, jadi bikin kita ini ya dok ya? Iya. Buang air terus gitu ya dok ya? Diuretik itu mengeluarkan diuresis, mengeluarkan buang air kecil atau air seni yang banyak, sehingga dia itu salah satu karakteristik obat pelangsing atau jamu pelangsing, sehingga dia mungkin bukannya kurus tapi kadar airnya berkurang. Bisa dehidrasi dong dok kalau kayak Justru gitu? itu mungkin itu salah satu mekanisme yang menyebabkan gangguan ginjal. Tapi harus diteliti lagi sih. Itu sama kayak tadi yang dokter jelasin dong ya, yang cuci baju. Sehingga kerja ginjal untuk menfiltrasi sampah darah atau ureum dari dalam tubuh kita itu menjadi kerjanya lebih berat kalau airnya lebih sedikit. Kurang. Sehingga ya mudah untuk terkena gangguan ginjal. Seperti itu. Jadi kalau udah dietnya mati-matian, minum obat diet, minum airnya kurang, ya udahlah. Ya, seharusnya intake, kalau mau diet ya intake kalorinya yang diturunkan dan olahraganya yang aktivitas fisiknya yang ditambah, atau pola makannya jenisnya yang diperbanyak adalah serat, karena serat atau sayuran itu kan kalorinya sedikit. Ya, beda sama permen kan, sedikit aja kalorinya udah banyak. Iya benar. Kalau serat sayuran hijau banyak aja kalorinya dikit. Iya betul. Nah, bikin kenyang jadi lagi. kenyang tapi tidak bikin gemuk. Oke. Nah itu dia temanku sehat, sudah dibahas sama dokter Anissa tentang menjaga kesehatan ginjal supaya tidak jatuh sampai ke gagal ginjal. Tetap dukung kita ya di channel YouTube Temanku Sehat dengan cara share, like, and subscribe channel YouTube Temanku Sehat. Bye-bye.